Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang barusan hadir. Terima kasih udah datang sambil nunggu teman-temannya yang lain. Kita sambil nunggu ya, nunggu teman-teman yang lain. Jirolu, tutup lawang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Makasih, kita seharian ini kayaknya live 4 kali ya, 3 kali. Matur nuwun, terima kasih, matur thank you buat teman-teman semua yang udah hadir hari ini untuk belajar lagi, belajar gak ada henti-hentinya, sedot ilmunya, mumpung saya masih diberikan kesehatan, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kesehatan. Semoga kita diberikan waktu yang luang untuk belajar bareng, terus kemudian sedikit demi sedikit, mungkin kita nggak akan lebih dari 1 jam, tapi sedikit lebih baik daripada banyak tapi nggak nggak masuk gitu. Nah, ini lesson learning yang saya pelajari. Eh, Ketika kita melakukan kaizen, small improvement itu lebih berdampak daripada big improvement, tapi itu menyakiti banyak orang, banyak hal gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian selain rasa syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan buat kita ya. Saat ini masih sehat walafiat, seger buger gitu ya. Kayak habis mandi udah habis isak, terus kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Kemudian selain terima kasih dan bersyukur, marilah kita di depan ini kita ngadepin apa, yuk kita bersiap diri. Salah satu yang saya lakukan kali ini adalah yuk sama-sama saya sharing semampu dan sekuat tenaga ya buat teman-teman. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi kalau insya Allah kita mampu menghadapi situasi apapun ya, dengan ilmu ya, dengan ilmu, pengetahuan, dengan pengetahuan digital marketing, insya Allah kita akan survive. Itu kontribusi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Sebelumnya kita menyapa para pemirsa, penggemar. Ada Mas Irfan, Mas Irfan sang juara ini selalu hadir yang pertama, gitu. Mas Bade, Mas Raya Arnata, tanya pertanyaannya di mana? Di kolom ini, di kolom kolom pertanyaan. Tapi teman-teman bisa ngetik di sini juga, di sini di Google Doc, udah panjang. Tapi akan saya dulukan teman-teman yang live ya. Kemudian Akademi Bisnis Digital Mas Leo. Kemudian kamera di belakang, bukan ini foto Mas ini. Kemudian apa lagi ya? Kemudian supaya networknya bagus, saya rubah ke handphone ya biar maknyus. Maknyus itu apa ya? Biar tidak gelap dulu ya, gelap dulu. Supaya maksimal nanti koneksinya.
Kemudian ada Mas Timur Trapsilo mau berubah jadi Ultraman. Iya, menguasai dunia ya. Kemudian Barakallah, Mas Bagus, Mas Koko di MC 2019 hadir. 2020 nih belum hadir-hadir nih, gimana nih? Pesertanya baru dapat satu ini. Syaratnya susah kan, 1 M ke atas. Oke, susah. Tapi insya Allah kita Desember nanti ada ya. Kemudian di MC 21, wah masih kecil. Kemudian Mas Edi Setiawan, Mas Aditya Purnawa, Mas Tuhu, Mas Haikal Sarkasi, kemudian Mbak Endah Prastika, tadi Rifin Budi, Mas Agus Rendra, Mas Budi Rianto, Mbak Irma, Mas Gunawan Santoso, Mas Kiki Padana Aji, kemudian Mas Rizky, Mas Anton, jual otak-otak Bandung, Mas Adi Suindra, kemudian Penerbit Sarakosa. Oke, kita ke pertanyaan pertama, Mas Penerbit Sarakosa, Hermofit Surabaya, Farid Azhar, layar belum muncul Mas, iya nunggu, kayaknya nunggu, kita refresh. Apa lagi ya? Oke, ke pertanyaan pertama ya. Nanti kalau pertanyaannya nggak cukup, kita akan ngasih list pertanyaan yang ada di checklist ini. Ada ribuan, siap. Tapi kita mulai dari Mas Penerbit Zaragoza. Izin tanya, Mas Heru, kalau iklan konversi, perbandingan view konten sama link klik sudah 70%. Terus perbandingan auto chatnya sama view konten sudah 2%. Kesedikit kalau Mas, kalau 2%, tapi belum ada yang beli, itu kurang apanya ya. Nah, teman-teman, yang pertama kita evaluasi itu dari view konten ke auto chat 2% kecil banget tuh Mas. Harusnya 20% ya, harusnya 20%. Kemudian kalau ada yang belum beli, itu apa masalahnya? Masalahnya ada di landing page. Ya, jadi kalau sudah matrik Facebooknya udah oke, terus kemudian CPPE-nya oke, ada 3 kan, CPPE, CPC, CTR, 3 itu di level ad, di level campaign kita. Tapi kalau urusan konversi itu di landing page. Kemudian Mas Robo hadir, belum ada pertanyaan. Silahkan teman-teman tanyain di, iya buffering terus. Oke, ini udah pakai handphone. Tadi udah aku coba. Apa lagi? Oke. Ini kuota. Bukan ini, kayaknya internetnya memang lagi gangguan ya, lagi gangguan. Kita coba rubah ke, ya teman-teman bisa dengerin di Instagram ya kalau mati ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya sambil ngobrol-ngobrol. Nomor 46 ya, mau tanya kenapa ya ada ad saya sekarang jadi lama in review-nya. Sebelumnya 2 kali sempat kena disable BM-nya, tapi kata-kata si Epi itu kesalahan dari dia. Normalnya berapa sih durasi in review ads? Jadi teman-teman yang iklannya itu kena manual review, itu biasanya ad yang dipakai itu rata-rata biasanya itu mengandung kalimat-kalimat yang agak serem, misalkan menurunkan BB, menurunkan berat badan. Terus kemudian yang kedua menggunakan URL yang pernah sudah pernah ditandai berikutnya, URL domainnya. Kemudian headline-nya, gambarnya, sama tag-nya itu mengandung kalimat-kalimat yang di flag sama Facebook sehingga masuk ke situ.
Kemudian caranya menghindarinya gimana sih? Yaitu dengan menggunakan ad copy yang kita sekiranya itu nggak terlalu nyerempet ya, sehingga akan bagus. Terus kemudian berikutnya kalau manual review itu berapa kali sih sebenarnya? Berapa hari gitu ya? Nah, Facebook biasanya jawabnya 1 kali 24 jam manual reviewnya. Tapi pada prinsipnya kalau kita iklannya itu nggak terlalu nggak terlalu apa istilahnya, iklannya nggak terlalu nyerempet bahaya, kalimat-kalimatnya nggak terlalu nyerempet bahaya ya. Jadi itu akan apa namanya? Oke, pantaslah karena kita menggunakan WiFi sehingga hmm, mesti ubah ke WiFi. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan 46. Sebelumnya 2 kali kena semprit ya, kena semprit. 2 kali kena semprit, terus kemudian apa yang mesti dilakuin ya? Disable 2 PM-nya nih, kadang-kadang PM-nya udah di flag, terus kemudian karena udah di flag, akhirnya kita nggak bisa nggak bisa ternyata internetnya. Oke, sudah oke kah teman-teman yang di sana? Bismillah ya, moga-moga udah oke nih semua. Mas campur market Yogyakarta, izin tanya Mas, ya kalau iklan konversi perbandingan view konten sama link klik sudah ini sudah ya tadi kayaknya. Udah. Kemudian 47 saya punya custom audience, kemudian saya buat LAA ya. Kemudian saya buat LAA. LAA 6% itu audiens di bawah 6% itu di bawah 10 juta, terlalu kecil menurut Mas saya. Ya kalau 10 juta oke sih menurutku ya. Karena udah gede tuh lumayan gede. Kalau 10 juta udah keren tuh Mas. Ini kayaknya bisa tetap live cari temen deh biar bisa bantuin ya. Kemudian LA 6% itu audiens 11 juta, LA 10% audiensnya 18 juta. Pertanyaan apakah saya buat LA buat satu aset dengan LA 10% saja atau perlu buat juga untuk LA 6, 7, 8, 9, 10? Nah teman-teman, kalau LAA aku saranin bikin LAA-nya itu per 1% ya. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%.
8%, 9%, 10% ya, 10%. Sehingga lebih enak tuh anunya, handlingnya ya. Pertama kita bisa ngetes per 1%, kemudian yang kedua sebenarnya itu bisa digabungin gitu sebenarnya. Kalau mau gabungin dalam satu aset itu bisa, dan itu lebih efisien sebenarnya. Kemudian aku saranin kalau 1, 2, 3%, 4, 5%, 10% tuh kurang lebih sampai 30 juta sih sebenarnya LAA-nya gitu. Ini dari Mas Abu Ibrahim. Kemudian apakah ada kembali ke topik LAA, aku saranin 1, 2, 3, 4%. Kalau kita mau nyoba per aset, misalkan kita budgetnya kecil nih, budgetnya kecil, nah kita bisa menggunakan bisa menggunakan campuran LAA 1%, misalkan 50.000, 2% 50.000, sampai 10% 50.000. Ketimbang misalkan kita berani gambling dengan semua LA dimasukin dalam satu aset tapi terus kemudian 500.000 itu butuh butuh bahasanya mentality yang kuat ya untuk supaya bisa masuk ke situ. Kemudian muter successful. Kemudian bab struktur campaign dan ads dari 3B testing. Kalau ada yang winning nanti ditaruh di kumpulan aset yang winning. Masih bingung prakteknya? Ini bisa tonton di video 40 kalau nggak salah ya. Video 40. Ini bisa cek lagi video 40 sama download ebook yang saya share di grup ya. Ebooknya jelas nunjukin caranya. Kemudian jadi ini yang dikumpulkan adalah asetnya pindah dari 3B ke campaign 3A. Sebenarnya kalau 3B 3A sama aja, yang kita pindahkan sebenarnya 2A ya. 2A ya. Cara pindahinnya gimana? Cara pindahinnya yaitu audien yang winning kita save audien, kemudian masukin ke 3B ya. 3A 3B boleh, 3B gitu ya, 3B. Kalau 3A-nya udah penuh, pindahin ke 3B. Dari 2A yang kita testing, di save audiennya, kemudian direkonstruksi di 3B, post ID-nya diambil ke sana, insya Allah langsung makus. Kemudian 49 masih bingung untuk menentukan mana yang di-kill di awal. Adset menandakan interestnya nggak profitable. Benar. Atau ads menandakan ads copy material nggak converting. Benar juga. Mana dulu yang dicek setelah 500 impresi. Tingkat ads atau adset ini kan menentukan mana yang kill. Bagus sekali ini pertanyaannya, tapi nggak ada orangnya ya, nggak ada namanya ya. Jadi kalau kita mau merubah atau melakukan improvement ke campaign yang kita lihat itu pertama kali apa sih sebenarnya ya. Pertama kali yang kita lihat adalah ad-nya. Setelah 500 impresi, maka ad-nya itu mesti kita kill atau terusin ya. Jadi di tahap awal itu ad-nya bukan asetnya. Setelah 500, yang dimaksud 500 impresi itu ad-nya bukan asetnya. Setelah 500 impresi baru ke adsetnya. Nah, adsetnya cara nge-kill-nya itu bukan 500 impresi, tapi CPPE-nya, CPC, CTR-nya masuk apa enggak gitu ya. Ini nomor 49, kemudian nomor 50, campaign 1A, struktur campaign engagement itu objektifnya engagement ya. Iya Mas, betul itu engagement ya, bukan video view. Terus katanya ad yang winning ditambahkan social proof di sini. Langkahnya gimana? Nah, ini teman-teman yang campaign CPA nomor 3A, 3B, 3C, kita ambil post ID-nya. Post ID-nya ini kita campaign engagement di nomor 1A supaya untuk meningkatkan social proof. Kemudian reasonnya kenapa kita perlu social proof ya, supaya post ID ini tuh rame, terus kemudian dilihat banyak orang, biasanya orang ambigu akan latah ikut-ikutan ya, untuk connect. Terus kemudian katanya ad yang ini ditambahkan social proof di sini, langkahnya gimana ya. Nah betul kayak tadi, dari dari 3A post ID-nya diambil, kemudian di save audience. Kemudian kita bikin campaign 1A engagement, asetnya atau interestnya itu pakai save audience yang kita simpan tadi plus post ID gitu Mas. Nomor 51,
Mas Yoyo, campaign dengan berapa aset sudah berjalan? Cek atau pantau terus di 30 menit pertama atau 1 jam pertama dan seterusnya. Kalau 3 matrik bagus semua, maka naikkan APO ya, maksimal 20% agar cepat melewati learning phase. Pertanyaannya, menaikkan APO maksimal itu dalam 1 hari hanya sekali atau bisa beberapa kali dalam sehari, Mas, gitu, biar nggak masuk ke signifikan edit. Kalau itu campaign pertama kali, sehari pertama, aku saranin kita jalan campaign yang apa namanya, yang agresif ya. Misalkan campaignnya itu adalah 50.000 target CPA-nya atau 30.000 deh target CPA-nya. Terus kemudian setelah mencapai target CPA-nya misalkan 20.000 ya, 20.000, maka kita langsung naik budget tuh sebenarnya, nggak perlu nunggu sehari 2 hari. Di hari pertama itu ya langsung masukin ke 500.000. Kenapa kita masukin ke 500.000? Supaya konversinya per hari berikutnya itu bisa minimal 10 ya, minimal per 10. Kemudian kenaikan 20% itu bisa kita lakuin kalau budget kita minim nih, nggak berani 500.000, ya udah pelan-pelan aja. Misalkan saat itu 50.000 ya kan, kalikan apa namanya, 20% itu 70.000, 100.000, 125.000, lama. Nanti akan ketemu landing page-nya gitu. Terus kemudian Mas Yoyo mau bertanya apakah di masa pandemi ini ada penurunan budget mengiklan untuk seluruh tim. Di masa pandemi ini kita benar-benar mengefisienkan atau harus mengefisienkan budget ya. Budgetnya kita perlu sangat harus kita tekan semaksimal mungkin, karena kondisi pandemi ini semua orang tiarap memaksimalkan budget, meminimalkan cost ya, meminimalkan cost sama aja. Terus kemudian CPM-nya lagi mahal-mahalnya ya, enggak Mas, karena budget iklannya orang pada nurunin, CPM-nya otomatis murah tuh. Nah, teman-teman kalau ketemu CPM-nya mahal, lihat di ad-nya atau dilihat targetingnya. Siapa tahu di situ memang grup A Italia gitu, Liga Eropa gitu, mungkin mahal. Kemudian kualitas lead-nya jelek. Kualitasnya jelek tergantung CS-nya tuh kalau menurut saya. Kalau selama targetingnya benar, bagus, perform, ya bagus. Tapi kalau misalkan targetnya kurang pas, nanti ketemu bocil-bocil ya serem gitu. Terus kemudian malam Mas Yoyo, kebetulan saya bermain form di masa pandemi ini. Saya rasa sangat mahal untuk cost per purchase, kadang tidak sesuai KPI. Tapi tetap saya gas, kira-kira ada nggak yang rule untuk mengurangi purchase di fase testing dan scaling. Terus apakah benar-benar mindset saya melihat indikator add to chat sebagai acuan untuk pause satu campaign per ad. Nah teman-teman, kalau kita posisi apa namanya, posisinya adalah short form itu kurang lebih 30 ribuan ya, 30 ribuan. Kita mesti lihat apa namanya, kalau 30 ribuan itu masuk nggak KPI-nya. Sebenarnya mungkin nggak masuk 30 ribu, nggak masuk, tapi kita tetap jalanin karena memang kita budget terbatas, apa namanya, profitnya terbatas, tapi kita pengen jalan terus gitu kan. Terus kemudian kita tetap gas terus, tapi kita lihat nih fase scaling, itu kalau misalkan asetnya perform ya, asetnya perform, kita bisa kita lanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, ini saya masih berjuang dengan wifi ya. Tadi aku udah coba, udah keren, kayaknya something lah ya. Udah ketinggal karena udah bagus, terus kemudian somewhere. Oke, nggak apa. Mana. Bismillah.
lancar, ada koneksinya, teman-teman bisa di IG. Kemudian, nah teman-teman kalau kita mau minimalkan resiko, rule-nya harus diperketat ya. Misalkan CPA-nya di bawah 50.000 baru kita off-kan gitu, atau 40.000 udah kita off-kan. Jadi jangan nunggu sampai melar-melar gitu, biarin mati terus besoknya disuruh jalan lagi gitu. Terus kemudian yang berikutnya, Mas saya mau nanya detail manual bid pakai target cost ya. Setelah dinaikin 2 kali CPA lalu asetnya masuk learning base kembali. Lalu yang jadi pertanyaan, setelah dinaikkan 2 kali CPA lalu aset masuk learning base kembali, lalu yang jadi pertanyaan ketika target cost-nya diturunkan pelan-pelan, yang katanya masa lalu apa agak termasuk signifikan edit dan akhirnya aset masuk ke learning base lagi setiap turunnya. Nah teman-teman kalau nurunin pelan-pelan, yang memang benar pelan-pelan di bawah 10%, di bawah 20%, sehingga itu nggak signifikan edit selama dia di bawah 50%, selama dia di bawah 20%, maka itu nggak disebut sebagai signifikan edit, jadi tetap santuy dan dia nggak masuk ke learning base-nya lagi. Terus kemudian kenapa saya sarankan 2 kali CPA supaya kita ketemu ketemu datanya dulu. Takutnya kalau dari awal udah melirit itu kan lebih mahal. Tapi itu sebenarnya strategi. Kita mau punya budget besar atau budget kecil. Nah, aku saranin kalau budget kita kecil, kita bisa ambil dari yang terendah dulu ya. Ambil yang terendah, bukan yang tertinggi tapi yang terendah. Terendah dalam arti bagaimana? Kita ambil yang misalkan CPA-nya 30.000 nih. Kita bisa ambil yang 25.000, kemudian kita naikin dikit ke 27.000, 28.000, 40.000 dan lain sebagainya. Kemudian bagi teman-teman yang di YouTube bisa ke IG karena lancar ya. Bisa tanya di situ juga, teman-teman bisa di IG. Monggo di IG, nanti besok aku perbaikin. Tapi kayaknya malam ini koneksinya tidak bersahabat kayaknya. Kemudian bagaimana praktik terbaik manual bid pakai target cost, Mas? Mau dijelaskan pelan-pelan. Oke, marilah kita pelan-pelan supaya teman-teman nangkapnya 100%. Bener banget ya. Jadi kalau kita posisinya sudah aktif di learning base, sudah selesai learning base, baru kita pindahkan ke target cost. Target cost itu budgetnya kita bisa agak gedean dikit, misalkan 2 juta, 3 juta. Tapi angka bidnya kita ambil yang misalkan bisa ambil yang dari kecil aja, atau sama dengan CPA terakhir yang ketika kita ngetes. Kalau ngetes itu pas posisi aktif, ngetes learning base, kemudian dia selesai learning base-nya, kita tahu CPA terakhir itu berapa, misalkan 20.000 atau 30.000. Nah, kita bisa menggunakan data 20.000, 30.000 itu ke data manual bid. Misalkan 20.000, 30.000. Supaya kita nggak boros-boros banget, kita mulai dari 20.000 deh, nanti spend nggak spend terserah kamu gitu. Sama satu lagi Mas, ya, kalau buat retargeting seperti apa ya? Maksudnya dibuat CA last Monday, 3 days, 7 days, 4 days. Ya ini bener Mas. Kamu kemarin udah sampaikan, kita bikin CA bukan 1 days, jadi besoknya customer di retargeting kembali. Kemudian 3 days atau 2 days, kemudian 4 days, 7 days dan 14 hari. Nah, ini nanti kita akan tahu siapa di antara data-data ini yang konversinya lebih bagus ya. Misalkan data yang konversinya itu 1 hari dan 3 hari, yang 7 hari udah lewat nggak tahu, itu nggak di-targeting, jadi nggak usah dinyalakan kembali. Kemudian 55, Mas Yayo, semoga Mas Yayo senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan hari-harinya. Amin, terima kasih. Mas mau nanya, kalau misalkan kita jalankan iklan traffic dengan tujuan website selama 3-7 hari, lalu setelah itu kita jalankan iklan kursi untuk retargeting, apakah memulai hasil CPR atau CPA Mas? Dan apakah potensi untuk menjadi closing bisa bagus Mas? Pertanyaannya dari Mas Didit. Pertanyaan dari Mas Didit, kalau kita bukan iklan untuk Instagram, sebaiknya kita nggak perlu untuk iklan klik karena itu buang-buang duit aja sebenarnya. Kita bisa langsung CPA ke tunnel ketiga ya biasanya. Tunnel ketiga supaya tunnel konversi maksudnya
enak bahasanya tanpa konversi. Terus kemudian kita nggak perlu melakukan campaign dengan targetnya klik gitu ya. Terus kemudian setelah itu klik selesai baru ke konversi, itu udah masa lalu, itu udah nggak dipakai lagi juga. Kemudian nomor 56 Mas Faisal dari Mas Faisal, saya kemarin ikut kelas online Happy Marketer. Wah, terima kasih sebelumnya Mas ya. Oke. Pada fase learning, Facebook itu kan melihat data 7 hari sebelumnya. Benar. Nah, berapa hari Facebook memberi waktu untuk sebuah aset mencapai 50 konversi sebelum masuk ke fase learning limited? Apakah 7 hari pas atau 10 hari pas? Nah, benar Mas. Jadi 7 hari pas itu dihitung pas kita setup campaign. Sayangnya kan gitu. Makanya buru-buru kalau kita winning langsung dinaikkan ke 50 konversi. Itu yang membuat itu potensi dapat 10 konversi itu per hari bisa. Tapi kalau budget pertama aja kecil ya kita nggak bakal nyampe ke 50 konversi gitu. Terus kemudian ngitungnya dari start campaign ya, start campaign. Start campaign di approve itu dihitung sebagai 7 hari. Dan berapa hari durasinya itu apa namanya tetap 7 hari, bukan 10 hari ya. Nanti kalau yang limited biarin aja terus sampai dia akan menemui 50 konversi selama 7 hari terakhir. Kan mungkin hari pertama setelah 7 hari nggak nyampe 8 hari, itu hari kedua katakanlah bagus nih. Penjumlahan dari hari kedua sampai hari ke-8 itu bisa maksimal kan. Bisa 50 kan insya Allah. Jadi aman nanti. Kemudian bagaimana cara kerja manual bid? Aset yang masuk learning limited langsung saya ganti ke manual bid budget 1 juta dengan target cost 50.000 per CPL. Iya, betul Mas. Jadi kalau manual bid itu kita lakukan setelah asetnya masuk learning limited selesai, terus kemudian kita ganti ke aktif ya, ganti ke aktif. Terus kemudian kita ganti ke manual bid maksudnya. Kita ganti ke manual bid itu kita lakukan setelah aktif ya, kita lakukan setelah aktif. Kemudian asetnya nyala dari jam 3 sore lalu saya matikan jam 10 malam. Kok CPL-nya 111.000, jauh sekali dari 50.000. Saya kira kalau akan mahal tidak apa-apa, nge-reach, mohon penjelasannya. Nah, ini kalau di hari pertama kadang-kadang ngeblar kayak gini ya. Nah, teman-teman aku saranin kalau yang kayak gini kita mulai dari target cost, terus kemudian CPL-nya yang kecil dulu supaya apa namanya? Supaya nggak melar ya, misalkan kita bisa 30.000, kalau nggak nge-reach 35.000, nggak nge-reach lagi 40.000, 45.000, itu udah nge-reach nih harusnya begitu Mas teman-teman. Mas Lana Primukti, Assalamualaikum Mas Yoyo, semoga sehat selalu ya, amin. Makasih Mas Mukti. Saya peserta Hammer kemarin, mau nanya nih, saya selama ini sudah beriklan dan saya menggunakan strategi automatic bid dan JTW belum pakai form. Nah, dan alhamdulillah winning, sudah ada order online sih, wah keren. Tapi belum saya maksimalkan, saya menggunakan 4 campaign. Satu, ini baru belajar langsung maknyus. Campaign test interest winning budget 150.000. Campaign test interest winning budget semua. Oke. Campaign retargeting page view budget 50.000. Betul. Kemudian campaign LA 50.000. 1 sama 3 sama. Campaign test interest winning budget 50.000. Kalau mau scale up dan strategi manual bid, baiknya campaign yang mana ya Mas? Atau semua campaign kita menggunakan manual bid? Nah, teman-teman, yang manual bid adalah ini Mas. Ya, 3 dan 4 ya. Ini harusnya 3A ya. 3A, 3B. 3A, 3B, LA dan test interest ya. Ini juga campaign 3 akun. Pokoknya ini campaign konversi, kalau ada targeting biarin automatic bid aja. Kalau scale up dan strategi manual bidnya, campaign yang mana Mas? Nah, aku udah jawab ya, 3A, 3, 4 sama 1 ya, kecuali retargeting. Kemudian terus kalau mau up budget apa langsung ke 500.000 dulu atau ke budget besar sekalian seperti yang dijelaskan di workshop kemarin? Aku saranin itu tergantung kemampuan budget kita sih. Kalau misalkan budget kita memenuhi ya kita langsung ke 500.000, tapi kalau budgetnya terbatas ya 20%, 20%, 20% lebih tertata sih, lebih rapi. Tergantung budgetnya teman-teman. Kemudian
Dan ini berlaku untuk semua campaign, benar berlaku semua campaign. Kemudian mungkin ads account-nya saya sudah digentangin bocil mas. Ads account, baiknya bikin ads account baru, fanpage baru untuk data pixelnya ngambil DPM lama yang. Kalau pixelnya mas teman-teman selama dia nggak konversi ya tetap pakai pixel itu nggak masalah. Paling ke fanpage-nya aja sih sebenarnya. Fanpage-nya, fanpage-nya coba ganti. Coba fanpage yang baru. Kemudian pertahankan yang lama. Nah ini tunggu 1 bulan ya. Biasanya Facebook akan mereset data 1 bulan ke depan. Itu udah bisa dipakai lagi. Gitu. Udah bersih. Kami tunggu ya mas rekaman penjelasan di workshop kemarin penjelasannya banter banget kayak arti tinggal pesawat. Iya ngejar target. Terutama automatic rule-nya siap. Insya Allah terima kasih Mas ya, semoga semua jadi ibadah Mas ya dan menjadi ladang amal di kemudian hari. Makasih Mas Lana Priya Mukti. Baik, nomor 57 Mas tanya soal Instagram dong boleh. Tidak ini Facebook ad-nya kan nggak apa-apa. Mas tanya soal Instagram, soalnya ada 2 video soal IG-nya. Untuk nambah follower di tahap awal bagus nggak kalau pakai iklan? Aku saranin kalau kita mau pertama kali nggak pakai iklan, jangan pakai iklan dulu. Kita lihat iklan apa namanya performance ad akun Instagram kita tuh bagus apa enggak gitu ya. Nah, kalau ada budget lebih kita bisa apa namanya? Kalau ada budget lebih kita bisa iklan dengan cek ke profile ya, apa namanya? Klik to profile sehingga itu jadi lumayan bagus ya followernya, tapi bayar. Tapi kalau enggak, kita kuat di konten sih sebenarnya. Kontennya menarik, kemudian membuat orang itu merasa nge-like dan dia ingin dapat datanya kembali, dapat video kita atau foto kita kembali, dapat informasi kita lagi, itu insya Allah akan bermanfaat ya buat kita, buat customer juga. Kemudian terus ngiklannya dari akun IG-nya atau pakai DM yang sudah kita punya, kan ada fitur promosikan di akun. Nah, aku biasanya pakai akun IG ya, jadi pakai handphone lebih efisien tuh promosikan di akun akun IG kita gitu. Jirulu, matur suwun Mas, sama-sama, terima kasih. Mas Wong Kebumen. Assalamualaikum Mas, saya mau nanya Mas, kalau fashion banyaknya diiklankan menggunakan FB Ads atau IG Ads ya, karena saya selama ini menggunakan FB Ads. Terus akhirnya YouTube-nya oke. Setelah sekian lama. Terus boleh share nggak ya tool yang dipakai untuk post IG di fashionnya? Aku nggak pakai tools untuk nge-post, tapi biasanya kalau nge-post pakai iklan. Tapi tool untuk evaluasi itu pakai ini IG Blade kayak gini. Nah ini tak tunjukin sekarang nih. IG Blade untuk mengevaluasi performance followernya per hari. Ini gratis, statnya kayak gini ya, followernya 400, 100. Ini kita bisa record, kita ngapain aja di record. Kemudian postingnya kita kayak apa, engagementnya kayak apa ya, ini kita bisa tes. Ini engagementnya di sini nih, jelek kan 0,05. Ini ada yang salah di kitanya ini kenapa bagus, ini jelek, kenapa bagus, ini jelek, ini kenapa bagus, ini kok jelek banget engagementnya. Nah kita evaluasi ya, semakin bagus kayak gini, ini keren. Tapi kalau kayak gini, wow, berarti ada yang salah di ininya, kemudian kalimatnya, gambarnya, ininya gitu. Oke. Terima kasih Mas. Dapat banyak banget insight, ikut belajar bareng Mas Rio. Mantap. Thank you sami-sami Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 59, Mas Budi. Kenal Mas Budi Santoso? Mas Budi Gandeng salah kenal. Guru saya ini. Kemudian selingan loh. Mas Rio bilang interest terpisah, narrow and must also match. Kemudian membuat listing interest, kemudian di campaign interest seperti ini dipisah satu persatu, bukan satu grup. Karena jika dijadikan satu grup hasilnya nggak akan stabil. Maksudnya apa Mas? Nggak ngerti Mas. Kalau kita ngelist interest itu per grup Mas, malah per grup. Tapi yang relevan, makanya kita pakai Asumo, tes interest yang relevan 1 sampai 10 bungkus masukkan dalam satu interest group. Kemudian kalau interest 2 bungkus masukkan dalam interest group. Gini supaya
sebenarnya satu grup itu agak sedikit overlapping sih sebenarnya. Daripada overlapping di antar aset, mending kita satuin jadi satu, maknanya serahkan ke aset sana kerja gitu ya. Mas saya bilang juga fungsi dari interest terpisah sendiri adalah untuk melihat stabil yang jelas dari audiensnya. Nah ini teman-teman kalau budgetnya rendah, budgetnya misalkan aku mampunya 50.000, aku mampunya 50.000. Kalau 50.000 ya udah kita bisa per aset ya, per aset itu satu interest aja nggak popo gitu ya. Sinyal agak ngos-ngosan bener. Sedih. Besok ini narik kabel sendiri. Nah, kalau audiensnya berjumlah kecil di bawah 10 juta kan masuk sarankan di beberapa interest. Bisa nggak terlalu kecil, biar nggak terlalu kecil? Iya, iya bener Mas. Kalau di bawah 10 juta gabungin aja, tapi kita pastiin ya per interest tuh daily reach-nya itu bisa 1.000 ke atas ya. Biar maknyus nanti. Kemudian ke 61 Mas Yoyo mau tanya bagaimana meningkatkan reach kalau saya punya iklan dengan budget sama tapi hasilnya reach-nya beda-beda jauh ya. Nah, ini kadang-kadang tergantung dari ad-nya, kemudian tergantung dari interest targetingnya, kemudian lebih seringnya ke ad sih sebenarnya nomor 61. Ke nomor 62. Nomor 62. Oke. 62 ini materinya berat sekali. Ini aku jawab 62 ini aku bisa panjang kali lebar karena materinya dia pertanyaannya banyak. Nah, ini 1 2 3 4. Nah, ini aku harus nonton ini ya. Nonton ini dulu nanti kita lihat. Kita tanyain ke teman-teman yang live malah berber. Sudah ada suara cuma gambarnya nggak gerak. Oke, Mas saya tes. Nah sekarang kalau gambarnya nggak gerak mending gini aja. Oh, ini weh. Ya, gambarnya gini aja biar capcus. Halo Mas, harga honey lemon baru bisa 2 kali lipat dari Korea. Bagaimana cara kita mengalahkan honey lemon produk dari Korea? Oh, Korea kan dia jauh Mas. Terus kemudian secara kualitas lebih bagus gitu. Nah, ini Pak iklannya. Kita lewati karena iklan. Awalnya bagus, CPR-nya oke. Mas, saya sudah work 2 niche mulai dari ramai orang susah manage-nya mau nambah niche herbal dan pengen coba Hermafluid sharing tentang pengelola tim dong Mas, misalkan struktur organisasi siap. Ini aku put pertanyaannya di list pertanyaan ya. Ini biar kita bahas lain waktu supaya maknyus ya. Karena pertanyaannya panjang. Aku list nomor masukkan ke nomor 70. Nomor 70 udah di sini. Parkir, Mbak. Nomor 70. Oke. Kemudian videonya nggak tahu bener kalau pan nggak share screen ya. Iya bener. Iya, 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 bener Mas. Ini lagi ruwet dengan internetnya. Kayaknya hari ini lagi trouble deh internetnya. Makanya nggak seperti yang kita harapin ya. Mohon maaf teman-teman. Mungkin kita lanjutin lain waktu kali ya. Lain waktu udah 46 menit. Ini pertanyaan terakhir. Mas mau tanya teknik main manual bid awalnya dari campaign yang sudah bagus pakai low cost dan tester bid mulai dari budgetnya berapa. Ini aku udah jawab kayaknya tadi ya. Yang pertama kita dari 50.000 dulu. Setelah 50.000 dulu konversi bagus, baru kita naikkan ke 500.000 sesuai dengan target. Selama 7 hari dia akan masuk ke fase aktif. Ketika dia masuk fase aktif setelah 7 hari itu mencapai 50 konversi, maka kita rubah ke manual bid dengan lowest cost, bid cap, cost cap itu terserah kita. Nah,
Kemudian budgetnya bisa budget yang sama. Kemudian yang penting adalah sebenarnya bitnya. Yang penting sebenarnya bitnya begitu. Kalau bitnya 30.000 ketemu 30.000. Kemudian Mas, cara setup Instagram Shopping gimana ya? Nah, setup Instagram Shopping itu caranya yaitu itu harus menggunakan akun corporate ya, menggunakan akun corporate. Kalau nggak akun corporate itu nggak bisa, Mbak Mas. Buffering terus, Pak. Iya, kayaknya ini apa namanya? Koneksinya nggak keren gitu ya. Oke, insya Allah ini aku udah record. Teman-teman bisa nonton videonya yang lancar jaya sebentar lagi. Tapi karena kita nggak bisa banyak tanya jawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku perbaikin koneksi internetnya. Lain waktu kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi. Tapi kayaknya perlu kru ini. Karena saya sendiri ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di besok kita live lagi. Insya Allah kalau kita diberikan kesehatan, yuk kita ini semakin sering berkomunikasi, bertemu dan lain-lain. Insya Allah kita akan diberikan kebaikan. Semakin sering sharing, kita akan diberikan manfaat ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki yang tidak kita duga-duga. Sharingnya biar orang lain. Thank you, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf kalau koneksinya lagi nggak bener, nggak oke. Ngapunten yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di chat, di grup, kemudian di YouTube, di video tutorial, live Instagram. Insya Allah ini lumayan jaya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Matur nuwun.